Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Wa ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah a'azanillah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tidak bosan-bosan khotib mengajak kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi seorang muslim yang sejati. Dan di antara salah satu hal yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah memperhatikan saudara muslim lain ketika mereka dirundung musibah. Rasulullah mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang mukmin lain, maka dia bukan dari golongan orang muslim atau orang mukmin tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan diumpamakan dalam sebuah hadis bahwa seorang muslim atau seorang yang beriman dengan orang yang beriman lain dalam cinta kasih mereka, dalam kasih sayang dan kelembutan mereka, ibarat satu tubuh. Maka jika tubuh yang satu sakit, yang lainnya ikut merasakan, yang lainnya ikut menderita dengan tidak bisa tidur, demam dan seterusnya, karena itu merupakan satu kesatuan dari sebuah tubuh atau anggota badan kita. Dan saat ini anggota tubuh kita ada yang sedang sakit, saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana update terakhir? Bumi para anbiya, bumi para nabi, bumi dilahirkannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, di mana madhab Syafi'i ini banyak digunakan atau diikuti di Indonesia kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Palestina mendapatkan penindasan dan pembantaian yang besar-besaran secara sistematis, dan seakan-akan ini akan memusnahkan sebuah bangsa, sebuah etnis, sebuah suku. Informasi terakhir kami terima, yang meninggal lebih dari 10.000. Kemudian yang luka-luka lebih dari 28.000, yang hilang entah itu tertimbun, entah itu hancur kena bombardir, ini 2.000 lebih. Kemudian masjid dihancurkan, tidak hanya itu, gereja juga ikut dihancurkan, gudang penampungan untuk menampung bahan bantuan dihancurkan, warga disuruh mengungsi, begitu mereka dalam perjalanan dibombardir. Kemudian Yahudi Zionis Israel menggunakan bom fosfor, sementara ini adalah dilarang oleh dunia, di mana apabila terkena kulit, terkena hidupan manusia, ini akan cepat manusia itu akan meninggal.
dan diperkirakan panasnya itu sampai 800 sekian derajat. Kemudian air, listrik diputus, dan seakan-akan ini menjadi penjara terbesar di dunia. Dan saat ini wanita-wanita yang sudah dewasa setiap hari itu minum namanya obat anti haid biar tidak datang bulan. Karena apa? Karena sudah kehabisan pembalut. Kemudian orang-orang yang terluka ketika dievakuasi, diamputasi, dioperasi dan tindakan medis lain, ini sudah tidak lagi menggunakan obat bius karena sudah kehabisan. Bagaimana kita merasakan? Kemudian wanita hamil meninggal dengan anaknya, dan ada sebagian yang wanita hamil meninggal tetapi bayi masih hidup. Kemudian bayi itu disesar, dikeluarkan, dimasukkan ke inkubator, dimasukkan ke dalam rumah sakit, dipelihara, dirawat. Tetapi apa yang terjadi? Rumah sakit dibombardir. Kemudian wartawan juga diserang. Bahkan banyak dari wartawan yang mengatakan, saya tinggal antri saja karena keluarga saya semuanya sudah habis. Kamar mayat, kemudian kuburan penuh. Mereka hanya ngantri saja, dikuburkan secara massal. Dan informasi terakhir, kalau tidak tadi pagi malam, karena suasananya masih gelap, itu rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza sekitarnya sudah dibombardir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Bahwa ketika kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kita. Apabila kita tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan kita. Tetapi masih tidak mampu, maka dengan hati kita. Akan tetapi ketahuilah, itu serendah-rendahnya iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang syekh dari Mesir, yaitu Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali, beliau mengeluarkan fatwa, memberikan nasihat. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah membantu dengan segala apa yang bisa, harta dan seterusnya. Kemudian mendoakan mereka. Kemudian menyampaikan berita sesuai dengan fakta. Kemudian memperjuangkan melalui media. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membantu dengan segala apa yang bisa dengan harta kita, dan ini termasuk bagian dari tangan kita. Kita bekerja, kemudian kita sisihkan harta kita, kita transfer, kita gerakkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Ini bagian dari tangan kita. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada pembantu beliau yang menanyakan soal Baitul Maqdis, maka Rasul katakan, pergilah ke Baitul Maqdis. Kalau tidak mampu, maka utuslah seseorang, kirimkan minyak ke sana. Artinya apa? Minyak itu adalah bahan bakar. Artinya bahwa sekarang ini bahan mentah yang sangat diperlukan adalah uang. Uang bisa diwujudkan makanan, bisa diwujudkan obat-obatan dan seterusnya. Ini adalah pesan dari Rasulullah SAW. Kita mungkin berpikir, saya cuma punya sedikit, apakah bermanfaat? Sedikit, 10.000, 20.000, 30.000. Ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena apa? Karena dikumpulkan seluruh Indonesia kemudian dikirim ke sana, ini akan menjadi banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendoakan mereka. Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Meskipun musuh mempunyai senjata yang super canggih, tetapi ingat bahwa Allah punya senjata, Allah punya pasukan. Allah punya api, Allah punya air, Allah punya petir, Allah punya pasir. Allah juga punya api. Kita bisa lihat akhir-akhir ini pernah terjadi juga di negara Zionis itu kebanjiran yang sangat dahsyat. Kemudian badai gurun. Kemudian yang terakhir Iron Dome, yang senjata itu seharusnya untuk membombardir orang-orang yang ada Palestina, karena Iran itu justru membalik ke negara Zionis.
itu adalah di luar kekuasaan kita. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak jasad-jasad muslim yang bergelimpangan itu tidak berbau busuk, baunya harum. Sementara jasad-jasad pasukan Zionis meskipun sudah dimasukkan ke dalam gudang, ke dalam ruangan yang penuh dengan minyak wangi, tetap saja baunya busuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah ingat cerita dahulu bagaimana ketika kaum Nuh ingkar kemudian dimusnahkan dengan air bah. Bagaimana kaum Nabi Hud dimusnahkan dengan angin yang dahsyat. Bagaimana umat Nabi Lut dimusnahkan dengan gempa, dengan angin kencang dan hujan batu. Kemudian umat Nabi Syuaib diadab dengan hawa yang sangat panas. Kemudian Fir'aun yang ditenggelamkan dalam Laut Merah. Allah mudah sekali untuk memusnahkan musuh. Maka bagaimana usaha kita, bagaimana pengorbanan kita, bagaimana doa kita, dan seberapa peran kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah memperjuangkan melalui media. Apabila kita tahu informasi, mari kita sebarkan, mari kita share, mari kita bikin status. Karena apa? Karena Zionis Israel ini bahkan punya anggaran yang sangat besar untuk memutarbalikkan fakta. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan berita sesuai dengan fakta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fakta membuktikan dahulu nenek moyang yang pertama kali menempati Palestina adalah orang suku Arab. Sementara Bani Israel datangnya itu setelah sekian lama setelahnya. Kemudian yang berikutnya adalah fakta nabi-nabi yang menetap di sana adalah beragama Islam. Sejak dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mempunyai putra Nabi Ismail, kemudian putra yang satunya Nabi Ishak, kemudian Nabi Ishak mempunyai putra Nabi Yakub. Itu semuanya beragama Islam. Buktinya apa? Ada prestasinya enggak? Al-Quran menjelaskan dengan jelas, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub ya baniya inna wastafalakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini dan jangan kalian meninggal kecuali dalam agama Islam. Agama Islam, saudara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bahwa mereka mengaku kalau keturunan dari Nabi Yakub. Sementara fakta dari peneliti-peneliti banyak menyampaikan bahwa Yahudi Israel yang sekarang ini bukan keturunan dari Nabi Yakub. Kenapa? Karena mereka sudah tersebar ketika dulu Yerusalem jatuh ke tangan Romawi. Mereka tersebar ke seluruh dunia dan mereka menikah dengan orang-orang yang ada di dunia atau di negara mereka, sehingga keturunannya sudah tercampur baur. Berbeda dengan Islam yang pandai menjaga nasab. Meskipun demikian, jika mereka ngotot bahwa mereka keturunan Bani Israel, apalah guna nasab kalau tidak beriman? Maka Allah katakan, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas solihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh, dan dilimpahkan keberkahan atasnya. Dan di antara anak cucunya ada yang baik dan ada yang jahat, yang dolim. Maka yang soleh sebagaimana kita ketahui adalah termasuk Nabi Yusuf, karena putra dari Nabi Yakub ini ada 12 orang. Kemudian yang lain, ada yang namanya Yehuda, itu membujuk saudara-saudaranya untuk menyakiti Nabi Yusuf ketika masih kecil, bahkan berusaha untuk membunuhnya, kemudian dibuang ke dalam sumur. Ini sudah kelihatan bibit-bibitnya. Kemudian ketika zamannya Nabi Musa, orang Bani Israel ditolong karena ditindas oleh Fir'aun. Kemudian hijrah, mereka menyeberang lautan. Lautan sudah dibuka, mereka bisa menyeberang, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tapi mereka tidak mau beriman.
Bahkan air belum kering dari badannya, mereka suruh dibuatkan untuk membuatkan patung, tetapi Nabi Musa menolaknya. Kemudian setelah itu mereka dihukum selama 40 tahun hanya berputar-putar di padang pasir, tidak tahu arah. Namun kebaikan Nabi Musa kemudian didoakan, kemudian diberikan naungan awan agar mereka tidak kepanasan. Wa dhalalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian diberikan makanan manna, itu sejenis madu, atau dalam tafsir lain dikatakan itu seperti air embun yang ada di daunan yang untuk mereka minum. Kemudian salwa, itu adalah daging yang sangat lezat, daging seperti burung puyuh begitu. Tapi mereka pun juga belum beriman. Kemudian akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian mengalir 12 mata air. Dari 12 suku itu mereka bisa memanfaatkannya. Tapi sampai di situ juga mereka belum beriman. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam itu mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa, tapi Allah tolong dengan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian pada waktu Nabi Muhammad juga mereka berusaha untuk membunuhnya. Nabi Muhammad diundang ke Khaybar, kemudian diberikan makanan daging dan ada tulangnya. Tetapi kemudian tulangnya itu memberi isyarat kepada Nabi, sehingga Nabi muntahkan daging tersebut. Kemudian di masa-masa setelah Musa ini mereka membunuh sekali banyak nabi. Ada Zakaria, ada Yahya dan lain-lain. Bahkan diceritakan dalam sehari itu mereka membunuh 70 nabi. Kita bisa membayangkan nabi dibunuh dalam sehari, jumlahnya 70 nabi, bahkan lebih. Dan mereka seakan-akan tidak berdosa, karena pada sore harinya kemudian mereka bertransaksi jual beli, mereka pergi ke pasar dan seterusnya. Itulah kondisi bibit-bibit dari Bani Israel yang memang dari sejak dahulu membangkang dan tidak pernah mau bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, yaitu 10 November. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan oleh mayoritas umat Islam, diperjuangkan oleh ulama-ulama kita. Kalau boleh kita sebut misalnya dari Nahdlatul Ulama, ada Kiai Haji Hashim As'ari, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Sam'un dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Jenderal Sudirman, Buya Hamka dan seterusnya. Tetapi setelah merdeka, mereka tidak mengklaim bahwa ini adalah negara umat Islam. Bahkan dalam piagam Jakarta yang seharusnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, rela dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah toleransi yang diberikan oleh umat Islam. Dan sebenarnya dulu ketika zaman Umar bin Khattab, orang Yahudi, orang Nasrani itu beribadah dengan tenang, damai, mereka hidup bersama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang yang bilang bahwa pejuang Palestina ini adalah teroris, maka di mana otaknya? Seseorang yang memperjuangkan negaranya, memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan agamanya, mengusir penjajah, maka itu adalah seorang pahlawan. Kita tahu Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Sudirman dengan satu paru-paru, mereka mengusir penjajah. Ini adalah pahlawan, bukan teroris. Kenapa? Karena penjajahan di atas bumi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pilihan mereka saat itu hanya dua, merdeka atau mati. Dan tidak akan ada negara besar ini kalau para pejuang tidak mengusir penjajah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum kami tutup, jika ada sebuah pertanyaan atau barangkali kita merenung, akankah Palestina merdeka? Maka jawabannya, endingnya pasti. Kemenangan umat Islam, kemenangan Palestina
sepasti mentari terbit di pagi hari. Dan kekalahan Zionis Israel, Yahudi, pasti tumbang, sepasti mentari yang akan tenggelam di sore hari. Tinggal bagaimana usaha dan takdir Allah secara detail kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas sudah digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa suatu ketika di akhir zaman akan turun Imam Mahdi dari keturunan Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi Isa juga akan diturunkan. Mereka bersama-sama muslimin akan memerangi Yahudi, sehingga Yahudi akan takut bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu dan seterusnya. Dan kemudian pohon-pohon dan batu-batu itu akan berbicara, wahai Abdullah, wahai orang muslim, ini Yahudi ada di belakangku, uktulhu, bunuhlah. Semuanya akan berbicara, akan menunjukkan di mana persembunyian Zionis Yahudi. Hanya satu pohon yang akan diam, itulah pohon Gharqad. Jadi sekarang ini orang Zionis ketakutan dengan sabda Rasul ini, sehingga mereka rame-rame untuk menanam pohon Gharqad di negara Zionis Israel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Dikatakan yaqtulu ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babiludin, bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Babul Lud, atau dikatakan adalah gerbang Lot. Kalau jamaah sekalian mau mencari di Google, maka kelihatan seperti apa gerbang Lot, yaitu sebuah bangunan yang saat ini berada di kota Tel Aviv, Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah, Maha yang menurunkan kitab suci, Maha yang menjalankan awan, Maha yang menghancurkan barisan musuh, agar mengembalikan kejayaan Masjidil Aqsa ke pangkuan orang-orang muslim, menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dan ini sebenarnya tidak menunggu seseorang itu muslim atau Arab. Bahkan orang non muslim pun melihat kekejian, pembinasaan kemanusiaan, pasti hatinya akan terketuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di rakaat terakhir insyaallah kita perkuat, kita langitkan doa lagi, yaitu kita berdoa dengan kunut nazilah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada musibah 70 orang dari sahabatnya yang hafal Quran dibunuh oleh musuh, kemudian Rasulullah salat dan mendoakan dengan kunut nazilah. Dan pastinya kalau kita mengetahui sekarang ini sudah 10.000 jiwa melayang, insya Allah sudah banyak sekali para hafid Quran yang terbunuh. Karena apa? Orang-orang di Palestina itu usia SD, SMP, SMA, apalagi kuliah, mereka itu sudah hafid Quran, mereka hafal Quran. Karena kehidupan mereka setiap hari adalah ribat, waspada, bersiaga dari musuh. Karena mereka tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Quran sebagai penolong dan sebagai penghibur jiwa. Dan dikatakan bahwa berjuang sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta solatnya. Dan jika ia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan terus mengalir.
dan rizki pun akan tetap berlangsung dan akan dijaga dari fitnah kubur. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان. اللهم ثبت إيمانهم ووحد صفوفهم وأنزل سكينة على قلوبهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود والإسرائيل وسدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Soft terdepan diisi terlebih dahulu, rapatkan soft dan barisan karena rapat dan lurusnya barisan merupakan kesempurnaan dari sholat. Sallu sufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يغفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حدل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاكدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا وأقرنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وحازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود اهزم اليهود اهزم الزود وزلزلهم يا قوي يا متين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الأخلاق غزة واشفي مرضهم واشفي مرضهم واشفي مرضهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم
وأدخلهم جنة الفردوس الأعلى. اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Arfa TV.